Air mata tumpah dalam aksi damai pada nuansa peringatan HUT Bayangkara ke-79 tahun. Seorang mahasiswi menangis pilu meminta keadilan atas kematian ayah kandungnya. Aksi ini menjadi kado pahit bagi institusi kepolisian. Halaman markas Polda Sumatera Utara diselimuti suasana haru pada Rabu siang 2 Juli 2025. Kelompok mahasiswa pemerhati keadilan Sumut menggelar aksi damai, menuntut keadilan atas kasus dugaan pembunuhan yang terjadi Februari lalu. Yang hingga kini hanya satu pelaku yang ditangkap, yang lain diduga masih berkeliaran. Di tengah masa Delia Jura tak kuasa menahan tangis, mahasiswi ini memohon keadilan atas kematian ayahnya yang telah 18 tahun tak ia jumpai. Kepada Bapak Kapolda, saya sebagai anak almarhum mohon agar cepat diusut kasusnya, pelakunya bisa ditangkap semua, terutama yang membunuh almarhum ayah saya pada 21 Februari 2025, tepatnya di hari Jumat. Saya mohon kepada Bapak Kapolda segera diusut Pak kasusnya. Sudah 4 bulan lebih tidak ada kabar. Jangan hanya cuma satu pelaku udah ditangkap, kalian sudah tenang gitu aja. Saya udah lama nggak jumpa almarhum. Udah 18 tahun saya nggak jumpa. Sekali saya dapat kabar beliau udah almarhum, beliau nggak sempat melihat saya jadi mahasiswa juga. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, tolong ya Pak, saya minta tolong. Makasih ya Pak, itu saja. Kue ulang tahun pun dibawa ke lokasi aksi, namun bukan sebagai perayaan melainkan simbol duka dan desakan hukum. Sempat terjadi argumentasi antara massa aksi dan polisi. Pihak Polda menyatakan perkara ini tercatat di Polrestabes Medan, mengarahkan berkoordinasi ke instansi tersebut. Orator pun menyangkal kehadiran mereka mendatangi Polda Sumut karena proses perkara tersebut dinilai lambat dan tidak transparan. Adik-adik datang kemari menyampaikan aspirasi karena tingkat Polda itu yang lebih tinggi dari Polrestabes. Untuk LP-nya terregistrasi ternomor di Polrestabes. Di mana ternomor, disitulah penanganannya. Nah gitu. Tapi adik-adik kapasitasnya datang kemari karena Polda lebih tinggi tingkatannya untuk mengawasi perjalanan penanganan kasus ini. Gitu, kan. Tapi kalau mau teknis penangkapannya, yang satu orang yang sudah ditangkap itu mau menanyakan secara spesifik, itu ada di penanganan di Polrestabes. Nah, jadi alangkah baiknya adik-adik nanti ada waktunya lagi menyampaikan aspirasinya ke Polrestabes. Ketemu nanti sama Jupernya. Melihat, Pak, pelakunya di sini, barulah kami tangkap kan begitu. Atau dari kesaksian satu pelaku itu gimana tuh Bang? Ini yang belum tahu saya. Iya. Itu dia Pak, karena mandatnya penyelidikan, makanya apa nggak tahu bagaimana kesaksian daripada pelaku yang saat ini. Kalau mungkin penyidikan berjalan dengan mulus sesuai dengan peraturan SOP, mungkin udah kami nggak akan di sini hari ini Pak. Nggak kemudian kita hari ini. Udah 4 bulan ya? 4 bulan ya? Bang, izin Bang, setelah adik-adik aksi ini apa kira-kira tindakan dari Polda setelah mengetahui kondisi dari informasi adik-adik ini? Dari Direktorat Kriminal Umum sudah menyampaikan akan mengawal. Mengawal perkara ini supaya apa tindakan ke depannya nih Bang? Setelah mengawal perkara ini, kasus ini supaya cepat tuntas. Ya. Termasuk menangkap pelaku-pelaku yang lain. Ya. Bang, izin Bang. Ini kan satu pelaku udah ditangkap. Abang udah komunikasi ke sana Bang. Ini kan surat hari apa kalian masuk di? Hari Senin, Sabtu ya. Udah ada komunikasi belum Bang sama pihak dari Polrestabes Medan Bang? Belum, setelah ini kami akan koordinasi. Iya. Koordinator aksi Arya Sinurat mendesak Kapolda untuk mencopot penyidik yang dinilai lamban dan membuka kasus ini secara transparan. Meski penuh emosi, aksi damai ini berakhir tertib. Namun para mahasiswa memberi peringatan, mereka akan kembali turun ke jalan jika keadilan masih juga tertunda. Ya Bang, sebelumnya kami dari kelompok mahasiswa pemerhati keadilan Sumatera Utara
hari ini datang ke Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan aksi damai untuk menindaklanjuti kasus dugaan pembunuhan pada 21 Februari 2005 lalu terjadi di Jalan Selambo, yang dimana mengakibatkan meninggalnya satu warga sipil. Dan kami menduga kuat pada saat ini masih banyak pelaku-pelaku yang masih berkeliaran, para pelaku yang belum ditangkap polisi, dan hanya masih satu tersangka, dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut serta perkembangan kasus diungkapkan oleh polisi tersebut, yaitu pada LP 591/2, dan kami menuntut kepada Kapolda Sumatera Utara untuk mencopot penyidik karena dinilai lamban terhadap kasus LP 591/2/2025. Yang kedua, kami meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk bisa membuka kasus secara terang benderang, karena kami mengingat dalam lapangan masih banyak pelaku-pelaku berkeliaran di luar sana yang belum bisa diproses hingga saat ini. Dan kami meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk selalu melindungi warga masyarakat sipil dan selalu berpihak atas segala bentrok yang ada terkait lahan dan kericuhan pada masyarakat sipil tersebut. Aksi damai ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan pada hukum hanya akan tumbuh jika keadilan benar-benar ditegakkan. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, A. Sinurat, Kedan TV melaporkan. Satu kapal ikan asing berbendera Malaysia berhasil ditangkap saat mencuri ikan di perairan Indonesia. Proses penangkapan berlangsung dramatis, diwarnai kejar-kejaran dan tembakan peringatan. Kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Hiu 01, pada Senin sore berhasil menggagalkan aksi pencurian ikan oleh satu kapal ikan asing berbendera Malaysia di wilayah pengelolaan perikanan 571 Selat Malaka, Indonesia. Kapal asing tersebut sempat berusaha melarikan diri dengan memutus jaring trowel yang digunakan, namun petugas langsung memberikan tembakan peringatan dan melakukan aksi pengejaran di tengah laut. Selain mengamankan kapal, petugas juga menangkap 5 orang kapal berkewarganegaraan Myanmar yang tidak memiliki dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sekitar 100 kg ikan hasil tangkapan, baik ukuran besar maupun kecil, yang diperoleh menggunakan alat tangkap terlarang. Jajaran Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bawah kendali Pangkalan PSDKP Belawan, berhasil menggagalkan penangkapan ikan secara ilegal satu kapal ikan asing berbendera Malaysia, identitasnya KFB 1066, kedapatan tertangkap tangan menangkap di wilayah perairan Indonesia, BPPN RI 571 Selat Malaka. Untuk modus kapal ini sendiri seperti apa? Kapal ini selalu bermain di perbatasan, selalu keluar masuk. Nah, ini posisi kurang lebih sekitar 1 mil Pak dari landas kontinen, jadi sudah jelas masuk di wilayah perairan Indonesia. Menggunakan ABK asing, yaitu 5 ABK Myanmar tanpa dilengkapi juga dengan paspor secara ilegal juga. Untuk penangkapan sendiri Pak, mereka udah mengambil ikan kita itu seperti apa? Ya, saat ini kedapatan saat ditangkap oleh KPI 01 sedang menebarkan jaring trol, lalu diputus karena untuk menghindari petugas untuk mencoba melarikan diri. Ya, alhamdulillah berhasil digagalkan. Pak, sudah berapa lama mereka masuk perairan kita dan sudah berapa banyak ikan yang mereka curi? Dari hasil tracking, kemudian dari pengakuan dari nakoda itu tadi sekitar kurang lebih 2 hari. Untuk ikannya sudah berapa banyak yang dicuri? Kurang lebih sekitar 100 kilo ikan campur. Nanti kita bisa saksikan. Kini kapal ikan asing tersebut telah dibawa ke dermaga Pelabuhan Belawan bersama 5 awak kapal untuk proses hukum lebih lanjut di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Hendra Saputra, Kedan TV melaporkan.